Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid. Saya di sini akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama dengan tema perspektif agama Islam terhadap hak asasi manusia, hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan kesetaraan gender. Hak asasi manusia adalah konsep universal yang menjamin hak-hak fundamental setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam konteks agama Islam, hak asasi manusia bukanlah gagasan asing. Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip tersebut untuk melindungi hak asasi manusia sejak 1400 tahun yang lalu. Prinsip-prinsip ini tertuang dalam Al-Quran dan hadis, serta dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, implementasi hak asasi manusia dalam konteks Islam seringkali menghadapi tantangan, baik karena intervensi teks agama maupun pengaruh budaya lokal. Hak untuk hidup dalam perspektif Islam dibagi menjadi 4, yaitu kehidupan sebagai amanah Allah. Al-Quran menegaskan pentingnya menghormati kehidupan manusia. Dalam surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Ayat ini menunjukkan penghormatan tinggi terhadap kehidupan manusia. Lalu yang kedua ada hukum qisas. Dalam hukum Islam terdapat konsep qisas atau pembalasan yang setimpal yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Namun, Islam juga mendorong pengampunan sebagai pilihan yang lebih mulia sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang. Lalu yang ketiga, perlindungan terhadap non-muslim. Islam juga melindungi hak hidup non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Al-Zimmah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menyakiti seorang zimmi, maka ia telah menyakitiku. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang keempat ada konteks modern. Dalam konteks modern, isu-isu seperti konflik bersenjata, hukuman mati, dan praktek budaya tertentu seringkali menjadi tantangan dalam penerapan hak untuk hidup. Islam dapat memberikan solusi melalui pendekatan maqasid syariah yang menekankan keadilan dan perlindungan kehidupan. Dalam kebebasan beragama dalam perspektif Islam bagi juga menjadi 4. Yang pertama, tidak ada paksaan dalam agama. Al-Quran menyatakan dengan tegas tidak ada paksaan dalam agama dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, Piagam Madinah. Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW memberikan hak-hak yang setara kepada komunitas Yahudi dan non-muslim lainnya untuk menjalankan agama mereka. Lalu yang ketiga ada isu murtad. Salah satu isu kontroversial dalam kebebasan beragama adalah hukuman bagi murtad. Sebagian ulama menganggap murtad sebagai pelanggaran yang serius yang memerlukan hukuman, sementara yang lain menekankan pentingnya kebebasan berkeyakinan dan dialog dalam menghadapi kasus ini. Yang keempat, ada tantangan kontemporer, tantangan modern seperti diskriminasi terhadap minoritas agama di beberapa negara, memerlukan pendekatan inklusif yang mencerminkan prinsip-prinsip toleransi dalam agama Islam. Lalu untuk kesetaraan gender dalam perspektif Islam adalah salah satu isu penting dalam hak asasi manusia yang juga diakui dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah. 1. Kesetaraan spiritual. Al-Quran menyatakan barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka akan masuk surga. Surat An-Nisa ayat 124. Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam meraih pahala. Lalu yang kedua, hak-hak perempuan dalam Islam, yaitu adalah hak pendidikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mencakup laki-laki dan perempuan. Lalu hak ekonomi, Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki, mengelola, dan mewarisi harta. Lalu ada hak pernikahan. Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan. Lalu kesetaraan gender dalam perspektif Islam yang ketiga, tantangan dalam implementasi. Meskipun Islam mengakui kesetaraan gender, praktek diskriminasi seperti pernikahan anak, kekerasan berbasis gender, dan ketidakadilan dalam warisan masih terjadi di banyak negara. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh interferensi budaya daripada ajaran Islam itu sendiri. Lalu yang keempat ada reformasi berbasis maqasid syariah.
Pendekatan maqasid syariah dapat digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender diterapkan sesuai dengan tujuan utama syariah, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Tantangan dan peluang dalam penerapan hak asasi manusia dalam Islam. Tantangannya adalah interpretasi literal. Penafsiran literal terhadap teks agama seringkali menjadi penghambat dalam penerapan HAM. Yang kedua adalah pengaruh budaya. Banyak praktik budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan HAM. Lalu politik dan hukum. Implementasi HAM seringkali dipengaruhi oleh kebijakan politik yang tidak sepenuhnya mendukung nilai-nilai Islam. Untuk peluangnya sendiri, ada dialog antar agama. Islam mendorong dialog dan kerjasama lintas agama untuk menciptakan harmoni dan keadilan. Lalu ada reformasi hukum. Reformasi hukum berbasis maqasid syariah dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan penerapan hak asasi manusia. Lalu ada pendidikan dan literasi. Meningkatkan literasi agama dan HAM dapat membantu masyarakat memahami keselarasan antara keduanya. Jadi dari hal di atas kita dapat memetik kesimpulan bahwa Islam memiliki prinsip-prinsip yang mendukung hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan kesetaraan gender. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini seringkali menghadapi tantangan akibat interpretasi yang berbeda-beda dan pengaruh budaya lokal. Dengan pendekatan inklusif dan berbasis maqasid syariah, Islam dapat menjadi kekuatan besar dalam mempromosikan hak asasi manusia di tingkat global. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak,